Coba bayangkan teman-teman, ada sekelompok petani kecil desa dari Berau yang biasanya mereka berkutat dengan lahan dan sawah mereka untuk menanam padi, tetapi kini mereka harus berhadapan dengan meja-meja besar yang ada di Senayan. Bukan untuk menjual hasil panen mereka, melainkan untuk memperjuangkan hak hidup mereka dan hajat hidup mereka. Sekelompok petani dari wilayah Berau, Kalimantan Timur pergi jauh-jauh dari daerahnya menuju ke Jakarta. Mereka mengetuk pintu Komisi 3 dan Komisi 12 DPR RI untuk menyerahkan dokumen-dokumen dan berkas mereka atas dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh perusahaan besar tambang dari wilayah Berau. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga memberikan surat kuasa kepada Gakum Kementerian ESDM untuk mengusut tuntas kasus ini dan agar kasus ini juga ditegakkan secara transparan. Dan kini kisah mereka pun telah sampai kepada Istri Polri. Memang belum ada laporan secara resmi karena mereka masih berkonsultasi dan mereka masih diminta untuk melengkapi berkas dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan pelaporan. Ya, begitulah teman-teman. Perjalanan ini, perjuangan ini juga masih langkahnya masih jauh dan panjang. Tetapi mereka tidak menyerah. Karena bagi mereka ini merupakan kisah perjuangan melawan ketidakadilan. Perjuangan kelompok tani ini adalah kisah tentang keberanian. Bagaimana rakyat kecil mampu berjuang dan berani melawan korporasi besar dan menghadapi birokrasi negara yang agak ribet. Kisah mereka juga teman-teman mengingatkan kepada kita semua bahwa keadilan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan suara, dengan langkah, dan kemantapan hati yang tidak boleh goyah dan menyerah. Dan inilah kisah rakyat kecil, perjuangan kelompok tani yang memperjuangkan tanah dan lahan mereka. Bukan hanya untuk masa ini, tetapi juga untuk keberlangsungan anak cucu mereka dan generasi mereka selanjutnya. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mendengarkan kisah mereka? Karena notabene, mereka lah yang menyukseskan program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo. Atau justru kasus ini tenggelam, mangkrak begitu saja, dan perjuangan mereka akhirnya sia-sia. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi.